Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas ketujuh kami. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas soal tugas dari 3.15, yaitu di mana 3.15 ini mempertimbangkan kembali percobaan yang dijelaskan pada soal 3.14. Misalkan kandungan kapas 30% merupakan kontrol. Gunakan uji Dunit dengan alfa sama dengan 0,05 untuk membandingkan semua rata-rata lainnya dengan kontrol. Seperti yang dijelaskan dalam kolom ini, bisa dilihat bahwa cotton weight-nya ada dari 15, 20, 25, 30, sampai 35, dan berbagai observasinya. Selanjutnya, dari soal tugas 4.12, pertimbangan percobaan pengujian kekerasan yang dijelaskan pada bagian 4.1. Misalkan, percobaan dilakukan seperti yang dijelaskan oleh diperoleh data skala C Rockwell berikut, atau dikodekan dengan mengurangkan 40 unit, yaitu A. Analisislah data dari percobaan ini. B. Gunakan metode Fisher LSD untuk membuat pertimbangan di antara keempat tip untuk menentukan secara spesifik tip mana yang berbeda dalam pembacaan kekerasan rata-rata. Yang di C, analisis sisa percobaan ini. Next, di soal tugas 5.12, yaitu Johnson dari Loen atau Statistic and Experimental Design in Engineering and the Physical Science Wally 1977, menjelaskan eksperimen untuk menyelidiki lengkungan plat tembaga. Dua faktor yang diteliti adalah suhu dari kandungan tembaga pada plat. Variabel respon merupakan ukuran besarnya kelengkungan. Datanya adalah sebagai berikut, yaitu di mana ada chopper content dan temperatur. Di mana dari temperaturnya kita diatur dari 40, 60, 80, hingga 100. Lalu pertanyaannya, A, apakah indikasi bahwa salah satu mempengaruhi jumlah lingkungan, apakah ada interaksi antar faktor tersebut? Gunakan dari alfa 0,05. Selanjutnya di B, analisis sisa percobaan ini. C, plot rata-rata kelengkungan pada setiap tingkat kandungan tembaga dan bandingkan dengan distribusi T dengan skala yang tepat. Jelaskan perbedaan pengaruh berbagai tingkat kandungan tembaga terhadap lingkungan. Jika diinginkan tingkat lingkungan yang rendah, berapa tingkat kandungan tembaga yang akan ditentukan? Yang D, misalkan suhu tidak dapat dikontrol dengan mudah di lingkungan di mana plat tembaga akan digunakan. Apakah ini mengubah jawaban untuk bagian C? Lalu jawabannya kita menggunakan aplikasi Minitab dari jawaban 315 seperti yang ada di slide 6. Di situ dijelaskan dari ANOVA-nya ada two way, yaitu observasi versus presentasi berat kapas. Lalu di next slide-nya, di aplikasi Minitab untuk jawaban 412, yaitu di mana ada respon dari versus atau tip kupon. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada aplikasi Minitab dari jawaban 512, yaitu di mana mereka menghitung kelengkungan versus suhu, yaitu kandungan tembaga. Selanjutnya, ada jawaban dari nomor 3.15, yaitu di mana hasil dari two-way ANOVA mengeluarkan analisis of variance, model summary, means, dan grouping. Lalu, yang terakhir, adanya presentasi berat kapas, yaitu dari interval plot of observasi versus presentasi berat kapas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya penjelasan nomor 3/15. Hasil dari analisis ini menggunakan metode ANOVA 1A. Beberapa poinnya adalah sumber variasi, persentase berat kapas, derajat kebebasan sama dengan 4, jumlah kuadrat terkoreksi sama dengan 475,8, mean square terkoreksinya sama dengan 118, 440. Nilai F sama dengan 14,76, nilai P sama dengan 0,00, yaitu sangat signifikan. Error sama dengan dalat, IF sama dengan 20, adjusted SS sama dengan 101,2, adjusted S sama dengan 8.060, total DF sama dengan 24, adjust SS sama dengan 337,0, dan nilai P yang sangat kecil 0,00 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Next. Rangkuman model. Berikut bahwa poinnya ialah simpangan baku sama dengan 2,83901 dan berikutnya koefisien determinasi sama dengan 74,69%, menunjukkan bahwa 74,60% variabilitas dalam data dapat dijelaskan oleh model. Dan ketiga adalah RSQ sama dengan 69,63%, nilai RSQ yang disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel. Dan ketiga dengan 60,46% kemampuan prediksi model. Rata-rata berdasarkan kelompok presentasi berat kapas kelompok dan rata-rata yaitu 50% bagi min sama dengan 9,80, simpangan baku sama dengan 3,35, interval kepercayaan 90%, CI sama dengan 7,15 dan 12,45. Berikutnya ada 20% sama dengan 15,40, 3,13%, CI sama dengan 12,75, 18,05. Yang 25% sama dengan 60, dengan 2,74, 100% CI, 14.902. Perbandingan dengan kontrol metode RINET. Kelompok 30% kontrol memiliki rata-rata tertinggi 1,60 dan dikategorikan sebagai kelompok A. Kelompok 20% juga masuk dalam kelompok A, artinya tidak berbeda signifikan dengan kontrol. Kelompok lainnya 20%, 30%, dan 15% berbeda secara signifikan dengan kontrol. Next. Penjelasan nomor 3/15, itu kesimpulannya. 1. Pengaruh signifikan. Terdapat yang signifikan antara berbagai kelompok persentase berat kapas variabel yang diukur P lebih kurang 0,05. Yang kedua adalah kelompok terbaik, kelompok 30% menunjukkan hasil terbaik dan menjadi kontrol dengan hasil serupa pada kelompok 20%. Kelompok lain memiliki hasil lebih rendah secara signifikan. Berikut jawaban dari 4.12 yaitu analisis summary, model summary, koefisiensi dan ya. Oke, next. Berikut juga data-data normal pilotnya dan juga ya sebagai berikut. Selanjutnya diagram kilogramnya dan juga base ordernya. Oke, next. Fisher Service Conference Group Information using Fisher LCD metode and 90% confidence. Baik, selanjutnya penjelasan nomor 4.12. Hasil dari analisis pada soal 4.12 dengan metode ANOVA 2 ada dua faktor utama yang dianalisis, tip dan kupon. Faktor tip memiliki F value sebesar 14,44 dengan P value 0,001, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tip. Faktor kupon memiliki value sebesar 30,94 dengan p-value 0,000, juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok kupon. Kesalahan, error, memiliki kontribusi kecil dengan adjust SS sebesar 0,08000.
Selanjutnya model summary, nilai standar deviasi residual adalah 0,0943 menunjukkan tingkat penyimpangan yang relatif kecil dari model. R, SQ, koefisien determinasi sebesar 93,80%. Menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 93,8% variabilitas dalam data. R, SQ, adjust adalah 89,66%. Mengindikasikan bahwa model masih kuat setelah disesuaikan untuk jumlah parameter. RSQ rate adalah 80,40%, menunjukkan kemampuan prediksi model pada data baru. Koefisien Koefisien untuk faktor tip dan kupon menunjukkan pengaruh relatif dari masing-masing tingkat terhadap respon. Pada faktor tip hanya hanya tingkat 3 yang signifikan. P-value sama dengan 0,002, menunjukkan efek yang berbeda dibandingkan tingkat lainnya. Pada faktor kupon, tingkat 1 dan 2 signifikan dengan p-value masing-masing 0,000 dan 0,001. Sedangkan tingkat 3 juga signifikan namun memiliki dampak positif, koefisien 0,100. Analisis perbandingan pasangan. Hasil perbandingan pasangan pairwise comparison menggunakan metode Fisher LSD menunjukkan bahwa tingkat 4 dari tip mean sama dengan 9,875 secara signifikan berbeda dari tingkat lainnya. Kelompok A. Tingkat 2, 1, dan 3 dari tip mean sama dengan 9,600, 9,575, 9,450 membentuk kelompok yang sama. Kelompok B menunjukkan bahwa perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Pengamatan tidak lazim. Pengamatan ke-10 memiliki residual sebesar 0,1500 dan dianggap sebagai residual. Ini mungkin perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada outlier atau kesalahan data. Kesimpulan, model menunjukkan perbedaan signifikan untuk kedua faktor, tip dan kupon. Namun tingkat tertentu dari tip dan kupon memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap hasil, seperti tingkat 3 untuk tip dan tingkat 1, 2, dan serta 3 untuk kupon. Berikut jawaban nomor 5.12. Berikut gambarnya. Next, next, next. Oke, saya Jonathan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Penjelasan nomor 5.12. Hasil dari analisis dari soal 5.12 dengan menggunakan metode ANOVA one way dan ANOVA two ways. Suhu, faktor tetap fixed dengan 4 level, 50, 75, 100, dan 125. Kandungan tembaga, faktor tetap fixed dengan 4 level, yaitu 40, 60, 80, dan 100. Analisis variansi. Tabel ANOVA two ways menunjukkan bahwa baik suhu maupun kandungan tembaga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Suhu, nilai P sama dengan 0,049 kurang dari 0,05 menunjukkan pengaruh suhu signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya, kandungan tembaga. Nilai P sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 menunjukkan pengaruh kandungan tembaga sangat signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya, model summary. RSQ 89,31% menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan 89,31% variansi dalam variabel respon. Ini menunjukkan kesesuaian model yang baik. RSQ adjust 82,19%. R-square adjust mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model, memberikan estimasi yang lebih konservatif dari S-curve. RSQ predict 66,22%. R-square prediksi menunjukkan beberapa baik model akan memprediksi data baru. Koefisien regresi.
Tabel koefisien menunjukkan estimasi parameter dalam model regresi. Perlu dicatat bahwa suhu dan kandungan tembaga dikodekan sebagai variabel dummy, variabel indikator. Level pertama dari masing-masing faktor dijadikan sebagai referensi atau baseline. Selanjutnya konstanta. Nilai konstanta 21,754 mempresentasikan nilai prediksi variabel respon ketika suhu dan kandungan tembaga berada pada level referensi. Misalnya, suhu 50 dan kandungan tembaga 40. Selanjutnya untuk suhu, koefisien untuk level suhu yang berbeda menunjukkan perbedaan nilai prediksi variabel respon. Dibandingkan dengan level referensi suhu 50, misalnya, pada suhu 75, nilai prediksi berkurang 2,889 unit dibandingkan dengan suhu 50. Kandungan tembaga. Koefisien untuk level kandungan tembaga yang berbeda menunjukkan perbedaan nilai prediksi variabel respon dibandingkan dengan level referensi. Kandungan tembaga 40. Misalnya, pada kandungan tembaga 60, nilai prediksi akan berkurang 2,814 unit dibandingkan dengan kandungan tembaga 40. Selanjutnya VIF, Variance Inflation Factor. Nilai VIF sebesar 1,50 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang serius antara variabel prediktor. Untuk selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa baik suhu maupun kandungan tembaga secara signifikan mempengaruhi variabel respon. Model regresi yang dibangun mampu menjelaskan sebagian besar variansi data dengan tingkat akurasi prediksi yang cukup baik. Namun, informasi mengenai variabel respon yang diteliti perlu disertakan untuk interpretasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Dikarenakan ini hanyalah data dummy, jadi informasi yang didapat tidaklah lengkap. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semuanya.